Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari yang cerah ini dengan takdir terbaiknya Allah kumpulkan kita dalam liqa virtual yang telah kita sepakati dan kita agendakan bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam pertemuan liqa virtual ini senantiasa memberikan keberkahan buat kita, keluarga, dan juga masyarakat di tengah-tengah kita, serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang Ma'rifatur Rasul. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit menukil sebuah tausiah tentang pentingnya menjaga jiwa manusia dan tentang besarnya dosa pembunuhan atau menghilangkan nyawa seorang tanpa hak dalam sebuah tema kerasnya hati. Ini sebuah tema yang sedang viral pada hari-hari belakangan ini karena terjadi sebuah kezaliman yang luar biasa yang kita saksikan di depan kehidupan kita, media massa yang telah memberitakan tapi juga tidak ada tindakan dari pemangku kepentingan pengendali hukum di negeri ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 74 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fayyakal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau hati kita keras seperti batu, bahkan hati kita bisa menjadi lebih keras lagi. Karena kalau batu saja terkena air bisa terbelah, batu saja terbawa air bisa jatuh dan meluncur ke bawah karena takut pada Allah, bisa berubah pikiran, bisa berpindah. Tapi kerasnya hati kadang melebihi dari kerasnya batu. Nah, ayat ini sebenarnya mencela tindakan Bani Israel karena
hati mereka yang sangat keras membatu setelah mengingkari mukjizat yang dihadirkan kepada mereka untuk mengungkap kasus pembunuhan yang disembunyikan di tengah-tengah mereka. Hukuman ini dijatuhkan karena terkait dengan dosa besar pembunuhan yang disembunyikan. Tetapi setelah diungkap melalui mukjizat seekor sapi, mereka tetap mengingkarinya. Bahkan penamaan surah Al-Baqarah berlatar belakang dari peristiwa pembunuhan ini. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya kejahatan pembunuhan dan harus dijatuhi dengan hukuman yang setimpal, yaitu qisas juga. Tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman karena bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi umat manusia, bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Membunuh manusia tanpa sebab dalam pandangan Allah SWT sama seperti dengan membunuh manusia seluruhnya. Demikian juga sebaliknya, bagi yang memelihara, bagi yang menolong, meriayah, melestarikan kehidupan manusia satu orang saja, maka juga sama dengan memelihara dan melestarikan manusia seluruhnya. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena ia membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas di dalam berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pembunuhan termasuk kejahatan yang sangat besar yang tidak boleh dibiarkan tanpa diambil tindakan hukum, apalagi ditutupi tanpa proses, karena bisa menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Kejahatan yang lebih besar ini terjadi akibat kerasnya hati. Kerasnya hati ini bisa dialami oleh pelakunya dan orang-orang yang membiarkannya, termasuk masyarakat, apabila tidak mengingkari dan tidak menolak kejahatan ini. Masyarakat yang malah menyetujui tindakan pembunuhan ini, maka masyarakat hendaklah mengingkari, menolak dan memberikan protes, memberikan tanda ketidaksetujuannya akan peristiwa kezaliman pembunuhan umat manusia. Nah, syukur bila kita masih banyak orang yang menolak, mengecam, mengutuk terjadinya pembunuhan secara zalim. Minimal ada beberapa masyarakat di media sosial, di media faktual yang mengutuk terjadinya pembunuhan di antara manusia. Bila hati sudah keras membatu, maka hati ini tidak akan lagi bisa menerima nasihat dan juga peringatan, tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa menjauhi kejahatan.
Ayat ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, karena kebenaran ayat Allah bersifat absolut, bersifat mutlak. Artinya pasti terbukti kebenarannya dalam kehidupan. Efek mengerasnya hati manusia sangat berbahaya dan bisa menghancurkan sendi-sendi perekonomian, politik, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hati yang menentukan kebijakan ekonomi di suatu negara itu keras membatu, bisa dipastikan kebijakan tidak adil, hanya menguntungkan sebagian orang, menzalimi bahkan memiskinkan banyak orang, dan tidak peduli halal dan haram. Ia tidak pernah memikirkan keberkahan ekonomi, yang terfikirkan hanyalah keuntungan sebanyak-banyaknya, sekalipun dengan cara haram yang menyengsarakan rakyat banyak. Tidak mensejahterakan semua orang, tapi hanya sebagian kecil saja bagi kelompok dan golongan mereka. Bila hati orang-orang yang membuat hukum di suatu negara itu keras membatu, bisa dipastikan produk hukumnya pun tidak mewujudkan kemaslahatan semua pihak, tapi hanya memihak sebagian orang yang dibelanya. Bila hati orang-orang yang menegakkan hukum ini keras membatu, bisa dipastikan penegakan hukumnya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang dihukum hanyalah rakyat kecil, sedangkan para elit dan juga kroni-kroninya tidak akan tersentuh oleh hukum. Bila hati masyarakat keras membatu, maka bisa dipastikan akan banyak kekacauan, kerusuhan dan kejahatan. Semua ini terjadi berawal dari akibat dibiarkannya kejahatan pembunuhan. Untuk itu ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita renungkan ayat ini secara mendalam dan dengan hati yang jernih, agar kita terhindar dari efek domino dari suatu kejahatan yang bernama pembunuhan. Karena ayat ini bukanlah hasil penelitian manusia yang bisa salah, namun ayat inilah informasi yang pasti kebenarannya dari Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta, yang menguasai hajat kehidupan kita semua, yang mengerti yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lahir maupun yang batin, dan tidak ada satu helai daun yang jatuh pun melainkan atas izin Allah SWT, dan Allah menguasai segala sesuatunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan liqa virtual pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pencerahan dan renungan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.